Oke cuy, jadi kembali lagi bersama gua di sini. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua bakalan lanjutin pembahasan series alur cerita Perjuangan Cinta Mendapatkan Hati Mama Muda untuk part kelima, dimana ya manga ini bakalan berisi tentang cerita seorang anak yang berjuang gitu cuy buat mendapatkan hati seorang mama muda yang bernama Ayako. Dan ya, karena ini merupakan konten kelanjutan dari series sebelumnya, jadi gua harapin kalian tonton dulu series sebelum ini cuy. Dan kalau semua udah, jangan lupa buat dukung channel gua dengan cara menekan tombol subscribe. Dan langsung aja kita gaskan ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Jadi cerita kali ini cuy itu dibuka dengan ditampilin sosok Momi Ayako yang lagi asik mainin pistol kesukaannya dia. Ya, mengingat di sini si Ayako itu juga suka banget sama salah satu anime yang nyeritain kisah tentang Mahou Shoujo cuy. Namun ya, seperti yang lu lihat di sini ya kan, pada momen ini si Ayako itu rada galau dan merasa kurang bersemangat karena dia tuh bertanya-tanya tentang perasaan anaknya kepada si Takumi cuy. Cuman ya, hal ini itu langsung dipalingkan sama si Ayako karena dia tuh di sini lagi ada janji gitu cuy sama ibunya Takumi, karena ibunya Takumi itu lagi titip oleh-oleh sama dia. Makanya si Ayako di sini itu bergegas banget gitu cuy buat beres-beres rumahnya dia. Sampai ya di momen ini dia tuh punya niatan pengen ngebersihin kamar anaknya sendiri. Cuman ya pas lagi waktu dia cek ya kan, ternyata si Mio itu lagi keluar gitu cuy. Alhasil ya di sini si Ayako tuh langsung masuk aja tanpa minta izin kepada si Mio. Nah, di saat lagi enak-enak beres-beres di kamarnya Mio ya kan, di sini si Ayako tuh kagak sadar gitu cuy kalau dia itu lagi berjalan mundur dan tanpa sengaja dirinya tuh menabrak sesuatu di rak bukunya si Mio. Dan siapa yang menyangka gitu ya kan kalau apa yang ditabrak sama si Ayako di sini itu adalah sebuah figura yang bergambar Mio dan si Takumi yang bertuliskan semoga dirinya bakalan menikah sama Takumi suatu hari nanti cuy. Dan gara-gara momen ini kita langsung ke flashback gitu cuy sama ingatan si Ayako tentang asal-usul dari gambarnya si Mio itu. Di momen ini ya kan, si Ayako itu mengingat betul gitu cuy kalau si Mio itu pernah meminta dia buat mengajarinya menulis di sebuah gambar yang udah dia buat gitu cuy. Dan gara-gara hal ini itu ngebikin si Ayako yang lihat kedekatan si Mio sama si Takumi berpikir gitu cuy kalau dirinya mengidamkan kalau mereka suatu saat nanti bakalan jadi sebuah pasangan. Namun ya di hari itu ya kan, si Ayako itu masih belum menyadari gitu cuy perasaannya dia kepada si Takumi. Dan di momen itu ya si Ayako juga masih menganggap si Takumi itu sebagai anaknya aja. Makanya ya di sini ya kan, waktu si Takumi itu menyatakan cintanya kepada si Ayako, dirinya tuh rada bimbang gitu cuy di sini. Dan ya intinya cuy di sini si Ayako itu juga udah tahu gitu kalau si Mio itu juga suka sama Takumi. Bahkan ya si Mio di sini itu sempat bilang gitu cuy kepada Ayako agar dia menyembunyikan hal ini karena hal ini itu adalah rahasianya si Mio sama si Takumi aja. Makanya ya gara-gara hal ini si Ayako tuh selalu berpikir kalau mereka itu dari kecil itu udah saling suka cuy. Makanya ya di momen ini kita ditampilin gitu cuy sama statementnya si Ayako yang bilang kalau si Mio itu menyukai Takumi sama seperti dia yang juga mencintai Takumi. Makanya ya menurut si Ayako mungkin karena hal inilah cuy yang ngebikin si Mio jadi marah kepada si Ayako sampai bilang kalau dia bakalan jadi pacar si Takumi karena dia tuh takut kalau si Ayako bakalan mempermainkan dia cuy. Nah, cerita berlanjut cuy di kediamannya ibunya Takumi. Di momen ini saking lamunnya si Ayako gara-gara ngeliat gambar dari si Mio tadi, dia itu kagak sadar gitu cuy kalau dia itu lagi ditawarin minuman sama ibunya si Takumi. Dan ya sehabis momen itu ya kan, ibunya si Takumi itu bertanya gitu cuy tentang bagaimana pendapat si Ayako tentang pemandian yang ada di penginapan itu. Ya sontak ya karena pertanyaan ini si Ayako malah traveling gitu cuy dan ke flashback di momen ketika dirinya itu lagi mandi bareng sama si Takumi. Ya gara-gara hal ini ya kan, si Ayako tuh ngelas dari pembicaraan dan bilang kalau dia tuh seneng banget sama kamar itu karena dia itu bisa ngeliat bintang gitu cuy di pemandiannya. Dan selain itu juga ya kan, di sini ibunya Takumi itu juga bertanya cuy tentang bagaimana perkembangan hubungan si Ayako dan si Takumi. Karena ya menurut ibunya Takumi sudah ada 2 bulan gitu sejak si Takumi tuh nyatain perasaannya kepada dia. Ya maksud ibunya si Takumi tuh gini cuy, kalau emang si Ayako tuh beneran suka, kagak mungkin dalam kurun waktu 2 bulan si Ayako tuh kagak sadar gitu sama perasaannya dia.
Dan ya, gara-gara hal ini akan pada akhirnya si Hayato menjawab gitu cuy dengan bilang kalau sebenarnya dia di sini masih belum memberikan jawaban kepada Takumi. Dan di sini si Hayato meminta maaf gitu cuy kepada ibunya Takumi, meskipun ibunya Takumi itu kagak mempermasalahkan akan hal ini. Ya di momen ini ya si Hayato sempat luluh hatinya gitu cuy, karena ya di sini si Hayato bisa ngeliat perasaan seorang ibu yang perhatiannya tulus banget kepada anaknya, kagak seperti si Ayako yang malah bimbang antara dirinya dan Miu. Sampai ya di momen ini si Ayako itu bertanya cuy, kenapa ibunya Takumi itu selalu ngedukung hubungannya dia sama Takumi. Padahal ya di sini si Ayako tuh cumanlah seorang ibu-ibu dan umur dia terpaut 10 tahun lebih tua daripada Takumi. Dan di sini ya ibunya Takumi itu bilang cuy, kalau dia itu sempat kepikiran mengenai hal ini sama Takumi. Namun ya setelah melihat perjuangan si Takumi buat mantasin dirinya biar jadi pasangan si Ayako, dirinya tuh kagak tega dan memandang penolakan dia kepada Ayako karena pautan umur aja itu cumanlah sebatas masalah sepele. Karena melihat perjuangan si Takumi yang beneran serius, itu membuatnya dia luluh dan memandang yang awalnya hal ini tuh sebuah penolakan itu jadi sebuah dukungan karena dia pengen lihat anaknya itu bahagia cuy. Ya intinya menurut ibunya Takumi, seorang ibu tuh udah sewajarnya gitu cuy kalau dirinya pengen ngelihat anaknya sendiri tuh bahagia sama orang yang dia cintai. Dan gara-gara hal ini itu ngebikin si Ayako terharu gitu cuy atas jawaban dari ibunya Takumi. Dan pada saat dia tuh mau jalan balik ke rumah, dia tuh sempat mandang rumahnya dan bilang memangnya ada orang tua yang kagak pengen ngelihat anaknya tuh bahagia. Dan gak cuma itu aja, tapi pas si Ayako tuh lagi masuk ke dalam rumah, dirinya tuh berpikir gitu cuy kalau dirinya kagak bakalan berpacaran sama Takumi, dan dia bakalan ngedukung si Miu dan Takumi karena ya meskipun dirinya bukanlah ibu kandung dari si Miu, dia tetap pengen gitu cuy ngelihat si Miu bahagia sama orang lain. Dan panel cerita berganti di sini cuy. Nah, saat hari berganti malam cuy, di sini si Miu yang baru aja balik ke rumah itu langsung disapa sama si Ayako dan bilang kalau dia tuh pengen bicara empat mata mengenai sesuatu kepada si Miu. Ya meskipun di sini ya pikirannya si Miu ya kan kalau mamanya itu bakalan ngebahas tentang kelakuannya pas lagi liburan, cuman si Ayako tuh di sini berpaling gitu cuy dan dia tuh bilang kalau dia bukan membahas mengenai hal itu. Karena ya di sini saya tuh pengen ngebahas tentang apa yang ada di pikirannya dia selama ini cuy. Karena ya menurutnya beberapa waktu ini dia tuh sadar gitu cuy kalau semua hal yang dilakuin sama si Miu kepadanya itu dikarenakan dia pengen ngelihat mamanya itu dekat sama Takumi. Ya intinya di sini saya tuh sadar gitu cuy sama hal yang dilakuin sama si Miu. Makanya ya di sini saya tuh meminta maaf gitu cuy kalau dia kagak sadar akan perasaan dari si Miu. Namun ya di sini bukannya si Miu tuh terharu dengar pernyataan dari mamanya, tapi si Miu di sini tuh nantang gitu cuy. Dan dia itu bilang gimana kalau perasaan dia itu beneran cinta sama Takumi. Dan sontak gara-gara hal ini akan tuh ngebikin saya kok beneran marah. Dan dia itu bilang gitu cuy kalau dirinya adalah ibu dari Miu. Meskipun dia itu kagak ngelahirin Miu, dirinya itu tetaplah pengen ngelihat Miu bahagia tanpa harus ada sandiwara yang dilakuin dirinya. Apalagi ya di sini si Ayako tuh udah 10 tahun lamanya dia berpegang teguh gitu cuy kalau bakalan jadi ibu yang terbaik bagi si Miu. Dan si Ayako di sini itu udah mulai mengerti gitu cuy seperti apa perasaan dari orang tua yang pengen melihat anaknya itu bahagia. Tapi di sini gitu cuy, setelah mendengar ucapan dari si Ayako tadi, si Miu itu bilang gitu cuy, apakah mamanya itu bakalan ngedukung hubungannya dia dengan Takumi kalau seumpama si Ayako itu merelakan Takumi buat dia. Dan di sini si Miu tuh terkejut gitu cuy karena jawaban si Ayako, dia tuh bilang kalau sudah sepantasnya dia bahagia ngelihat anaknya tuh jatuh cinta dengan teman masa kecilnya sendiri. Dan menurutnya di sini harusnya responnya dia bukan cuma sekedar mengawasi hubungan mereka aja, namun di sini si aku tuh bilang kalau itulah yang harus dilakuin sama dia. Ya intinya di sini gitu cuy, si Ayako itu pengennya merelakan si Takumi buat si Miu karena ya di sini dia tuh sadar juga kalau perasaannya si Miu tuh juga jatuh cinta sama Takumi. Tapi gitu cuy, menurutnya kan sejak si Takumi itu udah nyatain perasaannya kepada dia, itu ngebikin hatinya bimbang seketika. Sampai gara-gara ucapannya dia sendiri di sini cuy, lu diliatin gitu sama si Ayako yang lagi ngelakuin dogesa sambil nangis bilang kalau dirinya itu kecewa sama tingkahnya dia. Namun setelah begitu banyaknya momen yang dilakuin dia sama Takumi, di sini itu ngebikin perasaannya si Ayako lebih mendominasi itu cuy. Apalagi saat dia itu ngeliat gambar buatan dari si Miu. Di sini ya si Ayako itu memberikan sebuah statement gitu cuy kalau dia itu udah cinta mati sama Takumi dan dia kagak bakalan rela si Takumi itu direbut sama orang lain meskipun orang lain itu adalah anaknya sendiri yaitu si Miu. Makanya di sini si Ayako tuh bilang
kalau dia kagak bakalan nyerahin si Takumi kepada anaknya gitu cuy. Sampai ya gara-gara hal ini itu ngebikin si Mio pada akhirnya tahu akan perasaan mamanya sendiri, dan dengan lemah lembut si Mio tuh bilang kalau dirinya itu kagak apa-apa akan hal ini. Dan gara-gara hal ini ya kan itu ngebikin si Mio sedikit menceritakan tentang sesuatu gitu cuy. Di momen ketika dirinya pertama kali memanggil Ayako dengan sebutan mama. Di momen ini ya kan awalnya si Mio tuh sadar kalau si Ayako tuh bukan ibu kandungnya dia gitu cuy. Namun karena ngeliat effort dan perhatiannya si Ayako kepadanya, pada akhirnya gitu cuy berakhir membuat si Mio yakin dan pada akhirnya mengakui si Ayako kalau dirinya merupakan ibunya dia gitu cuy. Sampai gara-gara hal ini itu ngebikin si Ayako rada terharu dan bertanya-tanya gitu cuy tentang perasaannya dia kepada si Takumi. Dan di sini si Mio tuh bilang kalau dia kagak suka sama Takumi. Dan di momen haru ini si Ayako itu bertanya gitu cuy maksud gambar buatan si Mio yang bilang kalau dia bakalan menikah sama Takumi. Dan di sini si Mio tuh bilang gitu cuy sembari dengan mengutarakannya dengan ucapan dari jurus salah satu karakter anime. Dia tuh bilang waktunya mengeluarkan kartu andalan dan reversible. Nah, sebelum lanjut ke maksud ucapan dari si Mio tadi cuy, di sini kita rada ke flashback gitu cuy sama momen ketika si Mio itu lagi merencanakan sesuatu sama kawannya si Takumi. Di momen ini kawannya si Takumi itu nyeletuk bilang gitu cuy kalau bagaimana perasaannya dia kepada Takumi. Karena ya di sini kawannya si Takumi itu juga udah tahu gitu cuy kalau si Mio itu juga suka sama dia. Dan di sini si Mio tuh bilang gitu cuy kalau dirinya itu sama sekali kagak ada perasaan sama si Takumi. Apalagi ya menurutnya si Takumi itu udah menolak dia dari lama cuy. Dan di momen ini si Mio sempet ke flashback gitu cuy saat pertama kali dirinya tuh ngasih tahu ke Takumi kalau dirinya tuh bakalan berjanji menikahi dirinya. Dan si Takumi di momen itu langsung menolak permintaan dari si Mio cuy dan bilang kalau dirinya sebenarnya mencintai mamanya si Mio dan bukannya si Mio. Cuman di sini bukannya si Mio kecil tuh bersediakan hal ini ya kan, tapi dirinya tuh malah bahagia banget gitu cuy. Sampai yang ngebikin dia mendukung akan hal ini dan ngebikin dia mutusin gitu cuy buat menggambar ulang gambar yang dia bikin di balik gambar yang udah dia gambar. Dan bahkan ya di sini si Mio tuh malah udah ngebuat janji gitu cuy sama Takumi kalau jika Takumi udah dewasa nanti dirinya bakalan menikahi mamanya. Nah, sepulangnya si Mio dengan pertemuannya sama temennya si Takumi, di sini cuy si Mio itu refleks menelpon Takumi dan dirinya tuh bilang tentang beberapa momen yang kagak bisa dia ceritain. Namun di sini si Mio tuh bilang gitu cuy, intinya momen tersebut itu merupakan hasil dari rencananya dia. Dan di sini si Mio tuh bilang juga gitu cuy kalau saat ini dirinya tuh udah kagak usah ngelakuin apapun karena dia udah menyadari perasaan dari mamanya. Dan di sini si Mio tuh bilang gitu cuy kalau si Takumi harus menepati janjinya kalau nanti dia tuh bakalan menikahi mamanya dia cuy. Dan panel cerita berganti ke skin si Mio yang nampilin di balik gambar si Mio yang bakalan menikahi Takumi cuy. Waduh ini gimana sih gua nyebutnya anjir. Ya intinya ya di panel cerita ini kita bakalan diliatin gitu cuy di balik gambar ya si Mio itu ada apaan. Nah, balik lagi gitu cuy. Ternyata di sini kita ditampilin gitu cuy sama sebuah gambar di balik gambarnya si Mio yang bertuliskan sebuah kalimat yang bertuliskan semoga Takumi dan mamanya itu bisa menikah dan kita bakalan hidup bahagia bersama. Dan ya gara-gara hal ini kan pada akhirnya itu ngebikin si Ayako terharu dan pada akhirnya juga itu ngebikin si Ayako bahagia gitu cuy karena perasaannya pada akhirnya itu tidak ada yang menghalanginya lagi. Dan di sini kita diliatin gitu cuy sama suara bel rumahnya si Ayako yang lagi berdering yang ngebikin si Ayako tuh refleks berlari ke depan rumahnya sambil dalam hatinya dia itu penuh dengan pengutaraan cintanya dia kepada Takumi cuy. Dan pada saat si Ayako tuh menyadari ya kan kalau asal suara bel itu dari si Takumi yang baru aja masuk ke dalam rumahnya, si Ayako yang lagi bahagia banget karena perasaan cintanya itu memang beneran ada dan sekarang juga udah kagak ada yang halangin dia. Si Ayako di momen itu dan di detik itu juga itu langsung menunjukkan perasaan aslinya kalau dia beneran cinta dan langsung melompat dan mencium Takumi di momen itu juga cuy. Sambil ya dalam hatinya dia tuh bilang kalau dia beneran cinta sama Takumi. Dan panel cerita pada akhirnya ditutup di sini cuy. Buset dah, sepertinya di sini fix lampu hijau itu udah terbuka cuy. Karena ya yang awalnya si Ayako tuh berpikir kalau Mio adalah halangan utamanya dia, tapi di sini justru si Mio tuh malah ngedukung dia.
Dan sepertinya ya kan nih bentar lagi kita bakalan ngelihat mereka makin deket lagi anjir. Sumpah. Ya buat hal ini kita lanjut aja di part ke-6 ya kan. Dan ya mungkin sekian dulu buat konten kali ini. By the way, kalau kalian pengen tahu sama suara Sayaku, mungkin kalian bisa ngedengerin satu cuplikan ini gitu cuy. Dan gua di sini undur diri dulu. See you next time. Sampai jumpa lagi. 私、桂木彩子、37歳。亡くなった姉夫婦の娘を引き取ってから早10年。高校生になった娘は、最近は隣に住む大学生の男の子。阿寺沢匠くんといい感じ。